Ya udah kayaknya udah terlalu duniawi juga gitu kan hidupku gitu ya. Maksudnya biar lebih seimbang lah, biar lebih seimbang. Passion dosanya nggak ke situ. Ada lah yang lain. Mau ikut kajian gitu-gitu tuh kayak masih nggak enak, Malu dulu gitu ya? kan malu gitu. Nah sekarang itu alhamdulillah gitu si Rispo Regin tuh kalau diajakin ayo pada semangat gitu. Ayo gue bisa bantu apa bahkan gitu. Ayo sholat. Ntar dulu hip gitu, ntar sampai kapan gitu. Karena kan kayaknya kalau duniawi terus tuh, wah pusing gitu mas kayaknya. Ustadz Nuzul Zikri aja, maksudnya yang seserius itu masih ada Lucu-lucunya ya? pancelan-pancelannya. Kadang-kadang aku telaah juga, ini mau stand up. Oh iya, ini gitu kan. Ini pasti kajian bahasanya nih keras-keras nih gitu. Kemarin nonton Sal Priadi aja nangis. Jadi Langsung inget ibu tuh gitu ya Allah. Apalagi di konser tuh, kemarin aku datang konser ya Allah, sekarang makin parah ya? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Sobat ngeteh apa sahabat ngeteh ya? Ketemu lagi di Ngeteh, ngobrol tentang hidayah, dan edisi kali ini bisa dibilang agak lain dari edisi-edisi sebelumnya. Jadi beliau ini adalah seorang stand up komedian ya. Dan yang lain daripada yang lain adalah beliau salah satu founder kajian. Nama saya Hifzi Hoir dan saya dari Yogyakarta. Saya tuh kalau salaman sama cewek itu nggak nyentuh. Dari Nabi Muhammad yang pertama siapa ayo? Siti Khadijah. Nah, ayo panjang kan? Iya. Nah, siapakah dia? Ini dia, Hifzi Hoir. Halo Mas Obin, halo. Apa sobat ngeteh? Enggak, sahabat ngeteh berarti. Sahabat ngeteh. Apa yang ngomongnya ya? Pokoknya kita ini ngobrol tentang hidayah gitu. Oh iya. Jadi kalau dilihat profilnya nih kan Oh berarti kayak Hidayah dulu, majalah Hidayah, siksa kubur gitu ya. enggak. Enggak lah ya, Jadi janganlah. gimana Mas Hifzi awalnya kok bisa apa ya? Tertarik dengan dunia agama tuh gimana? Dunia agama. Ya Allah. Kan dunia komedi udah tuh. Kayaknya jauh banget ya. Ya enggak, maksudnya alhamdulillahnya kalau aku dari kecil itu udah disekolahkan di sekolah yang memang apa ya, agamanya insya Allah baik gitu. Terus termasuk keluargaku juga kan, ayah itu kan kerjanya di Departemen Agama dari dulu. Jadi itu kayak alhamdulillahnya tuh ya emang apa ya, pilar-pilar yang basic-basicnya itu udah ditanamkan lah dari kecil gitu. Kayak dari dulu yang namanya puasa itu udah alhamdulillah sampai sekarang tuh ya kalaupun bolong ya pasti karena ada alasan gitu. Ya sakit lah apalah yang emang harus bolong gitu. Kalau sholat juga tuh dari dulu tuh alhamdulillah udah yang namanya lima waktu doang sih ya. Yang namanya 5 waktu kayaknya rasanya kalau nggak sholat itu ada yang tertinggal gitu, walaupun kadang sholatnya juga cepet banget sih. Kan sempat kuliah di Jogja tuh. Iya. Jogja loh. Jogja. Jogja orang tua, Jogja. kenapa tidak party aja gitu loh? Iya party juga. Tapi aku nggak suka party mas. Aku nggak suka. Oh nggak suka. Dulu nggak suka party gitu. Sekarang Iya paling nonton konser lah. Ya. Oh, nonton konser. Kalau nonton konser party nggak sih? Enggak lah ya. Iya, maksudnya yang party-party gitu tuh dari dulu emang nggak Nggak suka isi banget gitu. ya? Iya, passion dosanya nggak ke situ. Ada lah yang lain. gimana ceritanya ada passion dosa teman-teman? Iya kan tiap orang tuh kayaknya punya passion dosa masing-masing. Ada yang sukanya judi tapi dia nggak suka wanita gitu. Ada yang suka alkohol tapi dia nggak suka yang lain. Saya coba telepon temen ya. Ada nggak sih passion dosa itu baru dengar istilah passion dosa gitu. Tapi kalau maksudnya tiap orang tuh beda-beda gitu. Ada yang kalau minum alkohol, tapi kalau misalnya ditawarin misalnya, ayo kita itu cewek gitu, enggak gitu. Oke. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau Ipsi jangan diterangin di sini ya. Jangan ya, nggak usah lah ya. Terus alhamdulillah akhirnya bikin ngaji. Iya itu bikin ngaji itu 2020 sih. 2020. Pas Covid itu sebenarnya mas gitu. Pas Covid. Kenapa Itu sih bikin lebih- ngaji kenapa gitu? Sebenarnya itu gara-garanya aku sama Pak Ustadz Ambil Dahlan namanya. Pak Ustadz Ambil Dahlan tuh kita siaran radio yang emang apa ya, ngebahasnya tentang Islam lah gitu. Oke. Kayak pengajian subuh gitu. Jadi acaranya itu
habis sholat subuh, nah itu acaraku di radio gitu. Udah ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz kita bikin YouTube yuk gitu kan. Karena kan aku ada tim juga kan, kayaknya sayang gitu kalau dia tidak bekerja. Ya udah akhirnya. Pak Ustadz denger nggak ya tadi? Ya akhirnya maksudnya karena udah selesai juga siarannya gitu, akhirnya kayak ya udah kita bikin YouTube-nya tuh. Itu zaman-zaman Covid kan, karena bingung juga kan kegiatan yang mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah akhirnya bikin itu ngaji itu gitu kan. Emang diniatkan juga karena apa ya udah kayaknya udah terlalu duniawi juga gitu kan hidupku gitu ya. Maksudnya biar lebih seimbang lah, biar lebih seimbang, akhirat juga bisa dapet gitu. Dan ya udah Pak Ustadznya juga baik banget gitu. Pertama kali kan maksudnya kan aku kan ke Pak Ustadz ngajakin gitu kan, ngasih apa nih sama Pak Ustadz gitu ya. Habis itu Pak Ustadz, jangan bang, udah nggak usah kasih apa-apa gitu kan, kata Pak Ustadz. Oh ya udah deh, kata. Akhirnya kita jalan sampai beberapa episode. Habis itu sempat juga vakum gitu. Kemarin sempat kayak kesibukan yang banyak lumayan gitu ya. Itu alasan sih ya. Terus ya maksudnya tetap jalan, cuman nggak yang rutin-rutin banget. Nah lebih itu akhirnya tuh setelah umroh tuh kayak terpanggil lagi gitu, kayak wah lu lebih sibuk dunia kayaknya Hip, ayo dong ngajinya juga diurusin juga gitu. Akhirnya sekarang sih agak lebih rutin lagi sih, alhamdulillah gitu Mas Obin. Kan banyak banget nih orang-orang yang orang tuanya dari kecil memang mendidik tentang agama. Tadi Ifsi juga sampaikan gitu kan, dijebak dan dipaksa tanda kutip gitu kan, akhirnya terbiasa. Dari dulu sampai sekarang juga berarti terbiasa berarti kan untuk agamis ada kutip gitu ya? Iya, alhamdulillah gitu ya. Dari dulu tuh ya kalau sama orang tua nggak sholat, ya dimarahin gitu. Terus jadinya ya tubuhnya udah terbiasa lah sholat tuh. Kayak ini mohon maaf nih ya. Bahkan dulu ya aku di tempat yang aneh aja gitu ya. Aku cari musola, Mas. Allah. Mbak, musolanya di mana gitu. Kok Mbak ya? Oke, terus Sampai teman-teman hip ya Allah. Karena ya udah itu, maksudnya ada kalau ngomongnya aja udah Ustadz banget ya. kalau udah otomatis gitu. Malah kayak aneh gitu, walaupun itu di tempat yang abu-abu ya. Abu-abu ya. Oke. Jadi emang ya udah kebiasaan aja gitu. Kan banyak yang bikin aktivitas lain, tapi bikin ngaji itu menurut kacamata seorang komika kan atau mungkin seorang komedian agak lain gitu kan? Lebih ke ya pengen ini sih Mas, maksudnya kalau dari dulu kan aku kan punya ya modalnya sama kayak Mas Obin gitu ya, modalnya kayak ya bisanya MC, bisanya stand up gitu. Kayaknya kalau aku yang berceramah nggak bisa gitu kan, aku nggak punya ilmunya gitu. Terus karena ya kenal sama Pak Ustadz juga dan Pak Ustadznya juga mau ya udahlah ayo bikin gitu. Dan ini juga buat kan kita kan nanti kan ketika udah meninggalkan yang ditinggalkan itu kan cuma 3 gitu kan, amal soleh, amal jariah sama anak soleh, amal jariah, anak soleh sama ilmu yang bermanfaat gitu. Ya. Nah ya itu aku pengen ngejar inilah gitu. Jadi paling enggak kan kalau GJLS kan aku robek-robekan baju gitu kan, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat gitu kan. Nah gimana caranya biar menutupi ini gitu nanti kan, jadi paling enggak timbanganku di akhirat itu semoga lebih banyak yang baiknya. Amin. Gitu. Itu sih Mas sebenarnya niat awalnya gitu. Dan teman-teman GJLS pun akhirnya juga ikut ngaji juga? Sebenarnya mereka tuh males-malesan saja. Males-malesan, terutama Rispo gitu. Nyebut nama lah gitu. Dulu ya, tapi sekarang pas udah umroh gitu kan, abis itu kayak sayanya juga semangat, diajakin mereka tuh pada semangat juga gitu ya. Mungkin juga kan merekanya kalau mau ikut kajian gitu-gitu tuh kayak masih nggak enak, malu gitu ya. Kan malu gitu. Nah sekarang itu
alhamdulillah gitu si Rispo Regen tuh kalau diajakin ayo pada semangat gitu, ayo gue bisa bantu apa bahkan gitu. Masya Allah. Jadi memang harus 4 tahun dulu ya kan? 4 tahun bikin ngaji kan? 4 tahun. Baru 4 tahun. 2024 teman-temannya mau ikut gabung berarti Iya. gitu kan? Nah sebenarnya dari dulu itu aku sama Rispo sering kajian-kajian juga Mas, dari tahun berapa itu ya sebelum nikah lah. Sebelum nikah tuh kajian gitu. Kajian musyawarah itu kan ikut ya? Kajian musyawarah, kajian yang lain juga, kajiannya Ustadz Subhan, kajian beberapa Ustadz yang lain gitu. Kenapa gitu milih majelis ilmu gitu? Maksudnya kan, ayolah nongkrong aja lah gitu maksudnya gitu. Iya sih, nongkrong juga sih. Iya, nongkrong juga gitu. Ya itu sih kalau aku lebih ke menyeimbangkan apa ya? Keseharian kehidupanku gitu. Karena kan kayaknya kalau duniawi terus tuh wah pusing gitu Mas, kayaknya kayak tiap hari tuh mikirinnya Target kerja, gitu ya. apa gitu. Nah, kadang-kadang tuh kan kita butuh refreshing hati juga gitu kan. Nah, makanya ya ke kajian itu kan, kalau ke kajian kan kita kayak rasanya adem gitu. Iya, benar-benar. AC sih. Ini udah serius loh. Dari Iya tadi nih. bener lah Mas Obin kan kalau datang ke kajian Mas Obin juga kan yang nge-hostnya gitu kan. Ya adem aja gitu rasanya dengerin Pak Ustadz. Apalagi aku tuh paling seneng kalau Ustadznya juga nggak yang kaku-kaku banget gitu kan. Ustadznya yang ada komedinya. Ustadz Subhan tuh kan ya lucu juga kan, Ustadz Subhan lucu. Ustadz Adi Hidayat juga Lucu juga. iya lucu. Ya walaupun nggak yang Full punchline ya, enggak? banget gitu. Ustadz Nuzul Zikri aja maksudnya yang seserius itu masih ada Lucu-lucunya ya? punchline-punchline-nya. Kadang-kadang aku telaah juga ini mau stand up. Ini gitu. Kadang-kadang suka gitu-gitunya juga. Kayaknya gitu. harus nonton ini deh, Ustadz Lukman sama Ustadz Asad Atif. Oh, beliau juga Ustadz Latif itu juga lucu juga kan tuh. Jadi Ustadz Lukman juga pernah ketemu ya. Lucu banget kan ya. Jadi memang ini ya teman-teman ya, apa yang sudah jadi kebiasaan ngebentuk karakter dan akhirnya ya sampai sekarang terkenal juga kan, Ibzi sering apa kayak petuah-petuah gitu kan. Apa Hifzi. Apa Hifzi iya, itu kan. Itu sebenarnya ada dorongan dari Ustadz atau gimana tuh kalau gitu? Enggak itu mah. Itu kan sebenarnya orang nanyanya aneh, aku jawabnya juga aneh asal-asalan kan. Tapi dengan gaya ngomongnya itu, mohon maaf ya, gaya ngomong dulu aku sebenarnya dengerin Kiai Haji Zainuddin MZ. Iya. Jadi di masjid aku itu tiap sebelum maghrib itu selalu diputerin ceramah-ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi aku tuh karena terbiasa terdengar, kayaknya untuk mengimpersonate-nya itu lebih gampang gitu. Walaupun sebenarnya yang dibahas di kalau Papa Hifzi itu yang aneh-aneh. Karena aku takut kalau misalnya pertanyaannya bener gitu, apalagi pertanyaan yang Islami-Islami gitu, aku takut tuh nggak punya hak aku untuk menjawab kayaknya. Jadi seorang itu juga takut dihujat juga ternyata ya? Iyalah, Mas, iyalah. Masa Kan banyak komedian yang ayo hujat aku begitu. Oh ya, janganlah, ngapain ayo hujat aku. Tapi aku beberapa hal kalau memang kadang-kadang aku perlu suarakan, aku nggak takut sih. Kayak misalnya, ya adalah misalnya kebijakan-kebijakan gitu yang memang aku pengen omongin, ya aku omongin aja. Oke. Nggak takut sih. Nama lengkap siapa sih? Muhammad Hifzi Khair. Masya Allah, ada Muhammadnya. Muhammadnya, iya. Terus kenapa milih jalur stand up waktu itu? Kalau stand up itu sebenarnya dari dulu aku suka apa ya, di panggung Mas. Sebenarnya dari zaman SMP lah, dari zaman SMP suka nge-MC gitu kan. Terus ikutan teater juga zaman kuliah. Terus pas tahu ada stand up itu aku ngelihat, wah kayaknya aku bisa juga nih gitu, lucu-lucu gini kayaknya gitu. Akhirnya aku ikutan coba pertama kali itu di stand up UNY, komunitas UNY. Habis itu nyobain ikut lomba, kayaknya langsung tuh ikut lomba di yang stand up Jogja, langsung juara waktu itu. Udah akhirnya lanjut terus ya? Berkomunitas lah di Jogja itu. Suci berapa sih? 5 berarti Suci ya? 4. Oh, Suci 4 ya? Suci 4. Alhamdulillah 5 besar berarti kan ya? 5 besar, bener. Wow, sampai juga akhirnya bagaimana film gitu kan? Iya. Film pertama apa tuh, inget gak tuh? Film pertama itu filmnya Bang Kemal, Tak Kemal Maka Tak Sayang. Jelek banget acting gue. Masih agak kurus tuh ya? Iya, Ingat ya? lumayan. Alhamdulillah sekarang kan makin banyak film juga. Amin. Walaupun film horor tetap kesannya lucu, tau gak sih beliau nih? Oh, yang terakhir itu ya, Pemandi Jenazah. Pemandi Jenazah itu.
ini kenapa ada dia, jadinya mau takut tapi jadi agak inget lucu-lucuannya si Hifzi gitu. Nah, di tengah kesibukannya itu masih inget masjid. Emang untungnya apa memang? Untungnya tenang sih, kayaknya hidup lebih tenang gitu, lebih nyaman gitu. Apalagi kemarin setelah umroh itu ya kayak apa ya, di recharge ulang gitu kitanya gitu ya, karena kan yang selama ini tuh mungkin masih lebih banyak apanya ya, mikirin dunianya gitu. Kemarin tuh pas setelah umroh tuh kayak, wah gua hidup ini buat apa sih gitu, kayak mulai mikir lagi gitu. Dan ya emang beneran apa ya, beneran jadi lebih tenang lah, nggak takut lah, maksudnya kan tau lah dunia entertainment kayak apa ya, maksudnya pergantiannya orang-orangnya, cuman ya rezekimu udah diatur gitu, maksudnya apalah yang dicari gitu. Jadi Kalau maksudnya kalau kita berusaha, maksudnya kita juga apa ya, berserah diri sama Allah, kayaknya ya akan ada aja rezeki itu gitu. Masya Allah. Sampai di titik itu berarti memang harus banyak ke masjid dan umroh itu tadi berarti ya? Ke masjid, ke masjid kan keutamanya kan kita dapat itu ya, pahala yang lebih, dan emang wajib juga kan sebenarnya buat cowok gitu kan. Dan emang lebih nyaman juga sih gitu. Kadang-kadang kan kalau di rumah Nadine tuh aku sholat dia di depannya ya gitu. Nggak masuk ke sarung kadang-kadang gitu kan. Kalau di masjid itu kan ya emang karena rame gitu kan, lebih apa ya, bisa dibilang kehusyuannya itu lebih lah dibanding misalnya di rumah gitu kan. Kalau di rumah udah mikirin apa, cucian di atas gitu-gitu kan. Kalau di masjid itu lebih enak lah, lebih nyaman gitu. Sekalipun sholat bareng sama teman-teman GJLS juga tetap khusyuk ya? Iya, apalagi kalau sama mereka ya senang lah gitu. Kalau dulu kan misalnya Regen Rispo, ayo sholat, ntar dulu hip gitu, ntar sampai kapan gitu. Tapi sekarang tuh ya alhamdulillah gitu ya, ya berkat ya kemarin pas umroh juga gitu, anak-anak tuh 5 waktunya insya Allah terjaga gitu. Jadi sekarang udah enak, langsung ayo poh Gen sholat, langsung kita wudhu gitu, langsung sholat jamaah gitu. Padahal bareng bertiga udah cukup lama kan ya berarti itu? Iya. Umroh pertama berarti ya? Umroh pertama kali nih Mas Obin ya. Dan udah ngelihat gimana megang Ka'bah rasanya berarti gitu ya? Oh, aku nggak sempet megang sih Mas, nggak apa ya, emang nggak tahu ya ini, aku nggak ngerti juga gitu, maksudnya keutamaannya apa gitu aku juga nggak terlalu ngulik juga gitu. Cuman emang kayak nyium Hajar Aswad juga emang nggak ini sih, maksudnya nggak pengen banget gitu, yang penting bisa ngelihat ya? Iya, bisa ngelihat aja udah sedang banget gitu, bisa menginjakan kaki di Mekah Madinah aja itu udah gila sih rasanya, terharu banget sih itu. Pertama kali turun dari pesawat ya? Bandaranya aja tuh, gila ini aku di kota yang dulu dilaluin sama Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya gitu, kayak tiap ngeliat sudut apa tuh kayak terharu aja gitu kayaknya kalau di sana itu gitu Mas. Waduh, semoga bisa ya minimal tiap puasa Ramadan lah ke sana ya. Amin. Jadi memang recharge paling enak tuh emang di masjid, dan apalagi bisa umroh gitu ya. Iya. Dan akhirnya sama teman-teman bahkan sama istri juga berjamaah. Memang berjamaah itu berarti penting ya, Dewi? Penting sih Mas, penting lah. Apalagi buat cowok ya, kalau cewek kan memang sholat di rumah ya. Kalau kata Pak Ustadz tuh kayaknya sayang banget gitu kalau misalnya kita sholat sendiri, bahkan misalnya lagi di mall gitu, kayak misalnya ada yang lagi wudhu gitu ya, kita tungguin aja gitu, kita ajakin jamaah gitu ya. Kalau aku sih lebih ke sayang ya. Iya. Aku nggak ngerti konsepnya gimana gitu. Kalau aku sih lebih ya kayaknya sayang ya kalau sholat sendiri gitu. Mending sholat jamaah deh gitu. Dan ya gitu kan, kadang-kadang tuh kalau sholat sendiri tuh terlalu apa ya? Cepet-cepet juga iya, gitu ya? Ya ada cepet-cepetnya, ya kadang-kadang juga ya lama. Tapi kalau misalnya kayak lagi di
di tengah-tengah kerjaan. Nah kalau kita sholat sendiri tuh kayak pengen ada rasa buru-burunya gitu. Tapi kan kalau kita sholat jamaah tuh kan lebih apa ya, karena kita ngikutin orang atau Imam. kita misalnya kita imam, kita juga punya tanggung jawab. Ini kan sholatnya harus yang benar, harus yang khusyuk gitu. Jadinya tuh lebih enak sih kalau sholat jamaah. Waduh, nggak nyangka ya ternyata di balik waktunya yang ibaratnya luar biasa, komedian, syuting film dan lain-lain, masih nyempetin waktu teman-teman untuk oke berhenti dulu, ini dia waktunya sholat, dan ajak teman-teman bahkan nunggu orang-orang dulu biar bisa berjamaah. Memang ini ya Hib ya, rasanya agak aneh mungkin dibanding yang lain gitu. Pernah nggak sih rasanya gitu? Enggak sih ya, mungkin ya karena memang aku juga bertemannya ya alhamdulillahnya gitu ya dengan teman-teman yang baik gitu ya. Jadi juga apalagi maksudnya Rispo Regen sekarang ya aku kan paling sering kumpul sama mereka berdua gitu. Jadi kayaknya nggak yang terlalu gimana-gimana sih, dan kecuali misalnya aku pergaulannya yang benar-benar teman-temanku yang aneh-aneh, terlalu sembarangan gitu. Kayaknya mungkin aku sholat sendiri itu jadi aneh dan asing gitu. Tapi ya sekarang sih ya kalau ya anak-anak stand up juga yang kelihatannya aja kadang-kadang tuh, oh dia nih rebel. Kalau sholat mah sholat aja mas, maksudnya banyak juga gitu sebenarnya. Ya banyak juga sih yang nggak sholat. Soalnya kan pengetahuan saya tuh ada ya selain Rispo, Yuzi ya mungkin Abdur ya kan. Iya, ya banyak ya yang kelihatan aja gitu. Yang nggak kelihatan juga sebenarnya anak-anak yang tidak menunjukkan ya emang nggak harus ditunjukin juga sih. Gue sholat gitu. Maksudnya ya pada sholat aja gitu. Kayak misalnya di lingkungan film gitu yang kadang-kadang kita lihat misalnya ini orang ya biasa aja gitu ya, tapi ternyata wah ibadahnya juga bagus banget gitu. Jadi diam-diam menghanyutkan ya. Iya, Waduh. jadi kita kayaknya emang nggak boleh ngejudge siapa-siapa sih kayaknya. Masya Belum Allah. tentu yang terlihat kayaknya nggak baik, ternyata luar biasa, Masya Allah sih. Keren emang ya, di tengah di tengah badai komika yang suka nyari sensasi, ada juga komika yang benar-benar yang ibaratnya memang yang ngaku bahwa ya di dunia ini mau ngapain sih, berarti lebih ke arah situ ya. Insya Allah sih mas, Insya Allah. Wah. Pengen lurusin niat sih ya. Tiap doa juga kalau misalnya pas lagi inget ya. Kadang-kadang kan suka buru-buru juga ya, astagfirullahaladzim ya. Tapi kalau misalnya di doa-doa gitu selalu doa, ya Allah selalu apa ya, tolong jagain aku gitu, jagain teman-teman gitu, semoga bisa istiqomah lah. Amin, gitu. amin. Selalu doa itu gitu, karena bukan kuasa kita kan untuk kalau kata Pak Ustadz juga kan bukan kuasa kita tuh untuk kita baik terus gitu, itu semua kan taufik dari Allah gitu. Makanya selalu doa sih gitu, dan doain teman-teman juga, karena kalau kata Pak Ustadz juga kan kalau kita doain teman-teman kita kebaikan, itu ntar kebaikannya balik ke kita juga gitu. Masya Allah. Nggak ikhlas ya saya. Astagfirullah. Tapi emang begitu kan? Iya. Berdoa, mendoakan, dan minta doa gitu kan? Iya. Keren banget ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan terus ngeteh bareng sama Hifzi Khoir. Tetap di Ngeteh, ngobrol tentang hidayah. Masih di Ngeteh, ngobrol tentang hidayah bersama Hifzi Khoir. Wah, seru banget ternyata. Dari kecil udah apa ya, masjid minded lah ya berarti kan ya, orang Ya, tuanya. walaupun di kadang di masjid kita main bola-bolaan di kertas gini ya, tapi paling nggak udah di masjid. Sama dulu waktu aku kecil tuh ini parah banget sih. Apa main jadi balkonnya itu luas gitu, maksudnya halaman depan itu luas. Kalau hujan tuh kita isi air mas depannya, terus kita main serosot-serot gitu. Habis itu dimarahin tuh Pak Muhyiddin biasanya. Pak Muhyiddin. Habis itu kita kabur gitu. Udah masjid banget sih. Emang anak masjid banget ya. Anak dari kecil ya. Kalau dulu nginep di masjid gitu nggak sih Mas Obin? Iya. Iya kan? Persami, persami sih apa namanya itu? Iya di masjid pas Iya, bulan iya. Ramadan, Iya. sholat apa? Mabit. Iya, tuh tidur di masjid, kita pindahin teman kita gitu, biar dikira setan yang mindahin gitu kan. Teman Aduh. kita yang mindahin. Memang komedian cilik bener ya. Aduh, kalau ngomongin soal
pergerakan nih kan bikin ngaji itu Ya. tantangannya apa aja? Tantangannya sih lebih ke diri sendiri sebenarnya, Mas. Gimana biar bisa semangatin diri sendiri, biar bisa tetap konsisten. Nah, itu yang jadi challenge sih. Kalau yang lain-lainnya kayaknya selalu dipermudah sih gitu, kayak Alhamdulillah. misalnya kan aku tuh selalu pengen kalau ngaji itu di tempatnya itu yang kayak kafe gitu, biar yang anak-anak muda ini kayak ngerasa apa ya, ngerasa ya emang tempatnya dia di situ gitu, dan kita lebih gampang lah buat ngajakinya gitu kan. Salah satu tujuanku juga waktu bikin ngaji itu tuh emang pengen ini sih, gimana caranya nih orang tuh datang ke kajian itu nggak sungkan gitu, nggak takut gitu kan. Kadang-kadang kan kita ada rasa begitunya kan, Mas, wah kalau ke kajian ini Dikira alim takut, nanti, iya, kan? takut dikira alim, padahal nggak apa-apa juga dikira alim gitu. Ya maksudnya ada rasa-rasa kayak gitunya kan, nanti aduh bukan cuma takut dikira alim, takut aduh ini pasti kajian bahasanya nih keras-keras nih gitu, langsung dijudge apa nih gitu. Ada rasa-rasa kayak gitunya kan. Padahal kan kadang-kadang tuh ada emang teman-teman tuh yang ya udah pengen nyobain dulu gitu ke kajiannya gitu. Sebenarnya kan kalau kita datang kajian ya semenyenangkan itu gitu Iya. kan. Banyak juga emang kajian-kajian yang ya happy gitu kita walaupun ada juga sih yang terlalu keras. Maksudnya ya gimana nih, maksudnya dengan adanya ngaji ini ya teman-teman coba aja dulu datang ke kajian. Maksudnya ya ini sebagai tempat trialnya lah gitu. Makanya aku juga kalau di ngaji itu selalu lucu-lucu juga gitu, walaupun tugas utama Pak Ustadznya yang kajian, ya aku ya tugasnya adalah ya gimana bikin kajian ini tetap fun gitu. Makanya juga ngajakin kayak Rigen, Rispo, jadi orang-orang tuh juga oh ternyata asik ya ngaji gitu. Nah dengan harapannya ya nggak cuma di ngaji doang, jadi ke kajian-kajian yang lain juga gitu. Itu tujuan yang pengen dari ngaji sih aku buat itu. Jadi dimanapun tempatnya, apalagi di kafe itu yang terbaik malah justru ya. Yang penting datang dulu gitu kan ya. Iya, ya kan sebenarnya kita belajar bisa di mana aja gitu kan. Ya kafe bukan kafe yang jual alkohol atau apa ya. Maksudnya kafenya yang tempat ngopi. Oke teman-teman, ada promo nih buy one. Iya. Maksudnya tiba-tiba lagi belajar sholat, kita lagi di sininya ada ini promo alkohol yang enggak gitu. Dipilih kafenya juga yang Ya, memang clean benar ya, lah gitu. clean ya. Dan banyak dari orang tuh ketika bikin kajian tuh suka kecewa sama jamaahnya yang nggak banyak. Kalau dari ngaji sendiri gimana? Pernah sih beberapa kali bikin, terus dikit ya ada sedih-sedihnya lah ya, ada sedih-sedihnya dikit gitu. Cuman kan aku juga nggak sedih-sedih banget karena itu emang kadang-kadang tuh aku bikin tuh emang buat direkam gitu Mas, buat direkam biar Di-share. Iya, di-share di YouTube, bisa jadi potongan TikTok juga gitu. Jadi ya nggak sedih-sedih banget lah karena nanti ini akan di-upload di YouTube gitu. Nanti ilmunya juga semoga banyak yang nonton, banyak yang Amin. tahu ya. Jadi semoga itu bisa jadi amal jariah aku buat Amin. sama Pak Ustadz juga gitu. Jadi ya ada sedih-sedihnya dikit, tapi ya nggak masalah lah gitu, karena yang dicari kan bukan keramaian itu kan. Kan Ibzi ini kan trademarknya memang komika dan komedian dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang di luar itu. Nah, menghadapi omongan orang gimana tuh? Wah, ini kadang ngurus ngaji nih gini. Malah sih aku tuh karena ada ngaji tuh jadi kalau misalnya mau yang terlalu aneh-aneh gimana itu malah dijagain gitu. Oke. Maksudnya kayak ya Hip, lu ngomong di ini kayak begini tapi lu di sini kayak begini gitu. Jadi ada alhamdulillah gitu, maksudnya jadi kayak Rem ya? Iya, ada ngerem-ngeremnya gitu ya, walaupun kadang-kadang nggak kerem juga sih. Jadi tapi maksudnya tetap ada sedikit itulah maksudnya impact-nya lah gitu dari si ngaji ini gitu. Jadi jangan sampai kayak di sini ngomongnya begini, tahu-tahu kok pas di yang lain kok ngomongnya begini gitu. Jadi memang teman-temannya malah justru support ya, malah nggak ada yang Kalau hate yang comment gitu ya. ngomongin sih enggak sih, alhamdulillah maksudnya nggak ada sih gitu maksudnya. Jadi TV bukan tipe orang bukan yang suka
dengerin omongan orang juga ya. Iya, Slow aku aja juga ya? nggak begitu peduli sih sama omongan orang sih. Wow, jadi memang harus fokus ke apa sih tujuan kita? Iya, Gitu ya. sih. Hingga akhirnya berarti tahun keempat ini ya ngaji ya, alhamdulillah ya. Betul. Ada rencana mungkin bikin kajian akbar gitu, ngaji akbar atau Ya Allah. ngaji fest ya kan? Tapi sebenarnya plan-plan itu sih ada sih, maksudnya di pengen juga gitu. Cuman kayaknya ya pelan-pelan aja lah apa yang bisa dilakuin. Kayak kajian sebulan sekali aja udah, alhamdulillah udah syukur banget gitu ya. Kadang-kadang kan soalnya kan ini ngikutin jadwalku sama Pak Ustadznya juga sibuk juga kan lumayan karena dia iniin juga jadi apa sih itu mutawif umrah apa ya? Oh, Mutawif. Iya, dia iya. juga orang yang sering bolak-balik gitu, temenin jamaah Jamaah umroh umroh ya? gitu. Jadi kadang-kadang nemu jadwalnya agak susah juga gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman, buat yang lagi baru mulai nih, fokus aja ke tujuannya apa. Jangan sampai kepikiran sama omongan orang, nanti dikira so alim dan lain-lain. iya. Yang penting hajar dulu, bikin kebaikan dulu gitu ya, mulai kebaikan dulu. Hifzi ternyata bukan cuma komedian, namun juga religius. Masya Allah. Amin ya Allah. Terus gimana kalau misalnya tiba-tiba lagi hektiknya pekerjaan, terus iman turun tuh gimana cara nge-charge-nya kalau Hifzi? Sering sini. Kita udah sendung ini ya, nih lagi. Sering sini Mas. Ya namanya manusia gitu kan ya, kadang imannya lagi naik, kadang imannya turun gitu. Biasanya sih yang aku lakuin adalah kalau aku dengar dari Ustadz Nusul Zikri apa ya, sering dengar juga kajiannya gitu. Paling gampang itu katanya sih sedekah gitu. Jadi kalau habis sedekah itu kayak apa ya? Jadi kehilafan yang kita lakukan itu tuh katanya yang tadinya Allah mau murka tuh tiba-tiba jadi nggak murka gitu. Itu salah satu kelebihan dari sedekah gitu. Jadi kadang-kadang aku kalau misalnya kayak sholatnya udah mulai agak telat-telat dikit, udah mulai misalnya kayak terlalu cepet gitu ya, itu udah harus sedekah nih kayaknya. Sedekah itu kayaknya ini deh. Ya walaupun ya di momen-momen yang lain juga sedekah sih gitu ya. Ini ya Allah takut ini ya, aku takut nggak ada niat-niat mau ria Nggak apa apa-apa. gitu ya. Kan nggak disebutin berapa, 2 miliar nggak kan? Nggak sih, 50. Berapa miliar? Iya, 50 rupiah. 50 rupiah gitu. Ya itu sedekah sih biasanya yang dilakuin. Terus coba ngatur jadwal lagi, kayaknya ngatur jadwal harian lagi. Kadang-kadang kan kita kalau nggak punya jadwal harian itu tuh bingung dalam satu hari itu mau ngapain gitu. Jadi diatur lagi jadwalnya, ini ngapain. Jadi kita tahu dalam sehari itu yang kita lakukan itu ya bermanfaat gitu dan juga produktif gitu. Terus ya itu ya diatur jadwalnya kapan misalnya nonton kajian online, misalnya kapan mau datang ke kajian, misalnya dijadwalin juga misalnya perlu kapan baca Qur'annya, kapan sholat duhanya gitu-gitu. Terus juga kapan misalnya apalagi ya yang lain-lain lah kegiatan yang ya dunia juga gitu. Nah kalau udah diatur gitu tuh lebih ini sih lebih apa ya, lebih Hati-hati ya? Iya, lebih enak juga gitu kita ngejalanin setiap harinya gitu. Dan berharapnya ya dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dilakukan ini ya bisa apa ya, ngejagain keimanan juga sih gitu. Termasuk ketika lagi syuting banyak lawan jenis yang mengganggu mata juga Iya. terjaga gitu ya. Iya. Terjaga untuk melihat. Untuk melihat. Ke mall susah banget tuh ya kalau ke mall gitu, kadang-kadang kan wah, apalagi mall-mall di Jakarta Mas, apalagi di konser tuh. Kemarin aku datang konser, ya Allah, sekarang Makin parah ya? Wow. Pahalanya. Iya gitu, di konser sekarang gitu. Jadi tuh kemarin adalah pulanglah gitu. Pulanglah apa pulang itu gitu? Pulanglah gitu udah. Aduh, wah, kacau dah pokoknya. Jadi memang ini ya, ada alarm sendiri kita ya begitu ya? Ya walaupun juga kalau lagi lupa kadang-kadang ya nggak sengaja juga sih. Tapi sih ya apa ya,
nggak tahu nih di Jakarta ini kan luar biasa tuh, apalagi kayak misalnya kalau Mas Obin ke mall-mall itu pakaiannya tuh ya Allah gitu kan. Ini bukan nyepil teman-teman ya, nanti yang dari daerah pada gue ke Jakarta yuk. Ayo ke jangan. Jangan. Jadi semakin kesini semakin terbuka berarti gitu. Iya, Ya. makanya kalau di doa juga ya Allah tolong ini dong harusnya kita sih yang jaga pandangan gitu. Maksudnya dikasih kemampuan gitu buat jaga pandangan gitu juga sih. Kan teman-teman artis juga ya nggak usah diraguin lagi lah, Hibzi pasti juga banyak juga gitu kan yang lawan jenis yang cukup ya mengalihkan mata gitu kan. Iya. Jadi dengan sedekah dan kebaikan tadi itu mengurangi itu ya. Mengurangi insya Allah gitu. Ya paling nggak meminimalisir lah masalah ya dari penglihatan yang Ya, tapi alhamdulillahnya ya nggak tahu ya. Kalau dulu tuh kan masih sering gitu aku sama Rispo sama Rigen ya di konten kita tuh bintang tamunya itu yang aneh-aneh Iya. gitu ya. Alhamdulillah kita dijauhkan gitu ya dari itu gitu ya. Iya dulu awal-awal konten itu kan. Soalnya saya nonton enggak. Iya dulu tuh kan di waktu ada kita ngonten di satu channel tuh Iya, itu iya. bintang tamunya Seronok ya. wow, mantep lah itu pokoknya. Astagfirullah. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillah udah jarang-jarang lah. Itu mungkin Ustadz siapa? Ustadz Abi siapa? Ambia, Ustaz Ambia. Mungkin lihat itu kali. Astagfirullah nih respon nih apa sama si apa namanya? Hibzi gimana nih sama si Gen gitu. Iya. Akhirnya di TO kan dapatnya malah antum Iya. ya kan. Aduh, jadi berawal dari situ dulu dan akhirnya nemu jalan kalau wah ini kayaknya not good gitu ya. Sekarang lebih milih-milih berarti Hibzi. Iya, terutama sih aku kalau misalnya aku rasa kayak ada konten ada alkoholnya itu aku nggak mau. Udah pasti konten yang ada alkoholnya terus dari dulu sih kalau itu sebenarnya kecuali kadang-kadang yang itu misalnya orang yang nggak bilang ya dan aku nggak tahu ya ada lagi gitu. Akhirnya itu pun duitnya aku kasihin ke orang biasanya nggak aku ambil gitu karena ya tahulah kalau misalnya kan kita apa sih seingat aku tuh yang membawa, yang mengantarkan termasuk yang mempromokan itu kan dapat dosanya juga aku nggak mau lah itu. Terus juga misalnya yang aku rasakan kadang-kadang ini kayaknya ada kaitan sama judi online deh. Nah itu biasanya aku kalau ragu-ragu nggak aku ambil tuh biasanya gitu-gitu sih. Jadi ada tanya Ustadz juga, Ustadz ini gimana gitu juga Iya, pernah? termasuk juga misalnya kayak oh ini ada kaitannya sama ini nih Israel nggak gitu-gitu. Misalnya kalau ada nggak mau sih aku biasanya gitu. Ini ada tehnya. Oh enggak. Oh, siapa nih? Enggak. Jadi enaknya deket sama guru tuh punya privilege tanya berarti ya berarti. Iya, ya kadang-kadang ke Pak Ustadz Ambia atau misalnya tanya ke yang lain juga gitu, ke Bang Erwin juga atau misalnya ada Mas Fuad Naim juga tuh kemarin ya sempat beberapa kali ketemu ngobrol, kadang-kadang tanya sama dia juga gitu. Masya Allah. Gimana teman-teman tertarik untuk ngobrol sama orang-orang, mendekatkan diri sama guru-guru dan akhirnya ya jadi punya privilege gitu dan itu enak banget ya. Jadi kayak kalau ada kebingungan tinggal tanya. Iya. Termasuk ini juga sih Mas, mereka itu kalau kita berteman sama ya gitu ya Ustadz atau teman-teman yang baik-baik yang soleh-soleh ngingetin tau Mas. Kalau misalnya mereka melihat kita udah mulai agak melenceng gitu, tiba-tiba di WA dan ya bersyukur juga gitu maksudnya. Kalau ya mungkin kalau dulu agak risih ya mungkin gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh wah alhamdulillah nih diingetin gitu. Dulu risih. Ya maksudnya ya kadang-kadang kan gitu Iya, kan iya. kita Apa sih gitu, apa baik sih gitu kan, gitu. ya. Kalau sekarang tuh ya alhamdulillah gitu diingetin gitu. Alhamdulillah dipanggil umroh kemarin. Iya. Kalau enggak ini apa sih nih orang nih? gue uang gue gitu. Iya gitu. Sekarang tuh alhamdulillah lah gitu. Jadi memang harus menjebak dan tadi kalau misalnya teman-teman perhatiin Hibzi itu punya daftar kegiatan, salah satunya adalah dengerin kajian atau nyimak kajian online itu berarti udah diwajibkan untuk diri sendiri gitu ya? Iya, jadi kalau bisa paling enggak tuh sehari dengerin 1 kali lah. Biasanya kan ada banyak ustadz yang tiap abis subuh itu ada kajian rutinnya gitu ya, dari Riyadhus Shalihin atau apa gitu. Nah itu dengerin itu, ya walaupun kadang-kadang aku suka ke skip juga sih. Biasanya kadang-kadang juga tuh yang aku lakuin sambil jalan tuh sambil jogging sambil dengerin aja tuh di podcast gitu-gitu. Kan kajian-kajiannya juga kan biasanya diupload di podcast gitu. Ya udah
sambil menyelam minum susu lah. Karena manfaatnya banyak itu betul. Iya, ya jalan kan kita olahraga, terus sambil Iya. dengerin juga kan. Terus ustadznya ngomong, ingat mati langsung dia diem, nggak jadi jogging. Jadi kadang lagi jogging juga sedih. Ya Allah, banyak bener dosa nih ya Allah. Kalau ngomongin kajian nih, Ibzi paling suka apa tuh? Tema tentang apa kalau Ibzi? Kalau aku temanya pokoknya yang gimana apa ya? Yang mengingatkan tentang kematian. Itu suka tuh aku ya. Terus juga gimana hidup lebih produktif, Oke. itu juga suka tuh. Tentang keluarga juga suka gitu, karena ya biar ngebimbing gimana nih ngebina rumah tangga gitu-gitu kan. Dan ngebina podcast yang dulunya suka jebek-jebek baju, ya kan? Iya. Itu ditegur nggak sama Ustadz Abi ya tuh? Enggak, Pak Ustadz tuh orangnya juga apa ya? Santai ya? Dia- Ikutan juga. Iya, dia orangnya itu alhamdulillahnya itu dalam menyikapi sesuatu itu bukan yang saklek gitu. Oh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Termasuk juga ke Ustadz Umar Maka gitu ya, selalu Ustadz Umar Maka itu selalu dikasih tahu gitu ya. Misalnya terutama Pak Ustadz Ambi Adalan sih dikasih tahu, misalnya kita nanya sesuatu, oh ini harus begini, nggak gitu. Dia selalu pokoknya kasih ini pendapat ini, Oke. nah mana menurutmu yang terbaik, tapi yang paling afdol adalah yang ini, kata Pak Ustadz selalu kayak gitu. Masya Tergantung juga misalnya kondisinya, kan selalu gitu kan kalau hukum kan. Kondisinya kayak apa. Jadi Masih- kita terbuka dengan banyak pendapat-pendapat itu gitu. Masya Allah, masih nggak nyangka aja maksudnya dibalik kekomediannya dan juga lingkungannya yang super lucu itu ternyata masih ada part-part di mana gue harusnya begini nih, gue harus dengar kata Ustadz nih gitu. Kan nggak mudah gitu Wib, sampai ke taraf itu, tapi ternyata di balik itu semua udah kebiasaan dari kecil ternyata Iya. ya. Waduh, teman-teman nih harus bisa menjebak juga nih, terutama tadi di part bagaimana ya ikut kajian jadi kenal Iya. sama Ustadz dan ikut kenal sama teman-teman yang tahu agama jadi ada yang remind. Gimana kalau menyikapin orang-orang yang suka bilang, lu so alim lu, lu apain sih lu nggak asik, itu kan cuma sekali bro. Nah itu gimana kalau Nggak peduli sih aku punya Mas, orangnya. Dan alhamdulillahnya juga nggak pernah dikayak gituin ya gitu. Tapi kalaupun nanti aku dikayak gituin, ya udah gitu, yang tahu hidupku kan ya aku gitu kan, ya udah dijalanin aja gitu, aku senengnya kayak gimana gitu. mungkin karena Ibs ini dari dulu ini ya lurus ya mungkin ya, teman-teman jadi lihatnya santai kan, beda sama kita ini kan dulu jadi berandal gitu ya, tiba-tiba jadi ngaji. Sama lah, aku juga berandal juga. Astagfirullah. Nggak nyangka nah. Terakhir ketemu di Jogja waktu show sama Wira sama Dana itu kapan ya? Lama banget. 46, wah lama banget itu, 46, 2000 berapa itu Mas? 2000. Ya, habis itu nggak pernah ketemu lagi kita ya, 2000. Wah, itu masih di stand up juga kan. Dan kalau ngomongin soal dunia stand up nih, sebenarnya keluarga dukung nggak sih? Keluarga ayah ya support aja sih ayahku itu, ibu juga support aja, dan alhamdulillah mereka tuh bukan tipikal orang tua yang saklek gitu, harus jadi ini, harus jadi itu gitu. Ya walaupun mereka pengennya apa itu dikasih tahu sih ke aku gitu. Oke. Cuman bukan yang harus gitu. Jadi selalu membebaskan aku mau ngapain aja gitu. Yang penting pokoknya sholat lah, kalau kata mereka, sholatnya dijaga gitu. Gitu. Jadi bisa dibilang sering telepon, sering video call sama ibu, Sering bapak. ya. gitu. Kalau ibu kan udah almarhumah kan, ya. Kalau sama ayah ya masih video callan. Karena kan sebenarnya kan kadang-kadang kita kalau mau video callan sama bapak apa gitu, kadang-kadang suka agak sungkan sama lu apa gitu ya gitu. Nah biasanya aku tuh akal-akalinya nih, Nadine mau nelpon gitu. Padahal kita yang pengen nelpon gitu, pengen lihat. Waduh. Pengen lihat ayah gitu. Jadi Nadine gitu, ntar tanyain apa sehat nggak? Ntar Nadine, kakek sehat nggak? Gitu dia gitu. Padahal kita yang pengen ya. Padahal kita yang pengen. Banyak anak muda bahkan orang yang sudah menikah pun, mohon maaf nih, agak gengsi untuk ngelakuin hal itu gitu loh. Iya. Bahkan kerasa keganggu, apaan sih Pak, ganggu aja gitu. Jadi kalau Ibi emang udah deket dari dulu gitu ya? Iya, terutama kalau dulu sama waktu ibu masih hidup sih, emang aku lebih deketnya kan sama ibu ya. Ya gimana ya, sama ayah tuh kadang-kadang
ada Egonya masing-masing jarak ya? dikit gitu lah ya. Kalau sama ibu tuh udah bener-bener kayak teman banget, itu mah kayak hampir berapa hari sekali teleponan gitu atau video callan gitu. Udah lama meninggal itu? 2018 Mas, 2018. Waktu di Jogja masih ya, Biji ya? Udah pindah sini aku, Udah pindah sini, udah oh. pindah sini, pindah Jakarta 2018. Nggak teleponan. Kalau sama ayah sekarang ya alasannya ya si Nadine aja gitu. Biar teleponan dia dapat kota. Sebenarnya pengen nanya kabarin ayah sih gitu. Waktu lewat Nadine. ibu meninggal berarti belum nikah tuh ya? Belum? Belum, sebelum nikah, nikah. Tapi udah tahu calon istri ya? Belum. Jadi ibu tuh dulu waktu zaman aku itu kan aku baru lulus kuliah juga tuh. Dan aku lulusnya kan lama kan. Jadi sebelum aku lulus itu yang ibu bilang tuh, ayo lulus gitu. Bahkan dia wah sedih banget lah aku lah pokoknya. Udah sampai nangis sampai apalah aku belum lulus gitu tuh. Dan dia bilang juga gitu. Pas aku lulus dia bilang sebelum aku lulus dia bilang, kan aku udah stand up juga tuh, udah stand up, udah dapat penghasilan gitu. Nanti kalau udah lulus nikahnya nanti aja lah gitu, biar abang ini dulu Nabung. Iya nabung, ya senengin diri abang juga gitu, buat keluarga juga gitu. Nah tapi itu setelah aku lulus tiba-tiba tuh ibu berubah gitu, ibu tuh berubah, nggak tahu berubah pemikirannya lah, berubah nasihatnya lah kayak gitu. Abang kapan nikahnya gitu, tiba-tiba gitu. Nah di akhir 2018 tuh meninggal ibu. Dan ya itu, salah satu pesannya itu, abang kapan nih nikah gitu. Nah, habis itu aku kan di 2019 tuh baru ketemu ya? Iya, baru nikahnya kan sama istriku. Alhamdulillah ya. Wow, nggak bisa ngebayangin karena belum pernah ngalamin, dan jangan deh kehilangan ibu tuh. Banyak dari temen yang bener-bener kayak ibaratnya cari pelarian manapun tetap keinget gitu loh, karena ibu tuh the best partner, apalagi kita laki-laki kan. Iya. Kalau sama bapak ya tahu lah gimana sama laki-laki, tapi kalau sama ibu tuh wow. Sedih banget sih Mas. Apalagi pas nikah, apalagi pas udah lahir Nadine gitu ya. Keinget ya. Itu ternyata bisa melo juga gitu ya. Iya, wah aku mah emang sering nangis. Kemarin nonton Sal Priadi aja nangis. Jadi langsung inget ibu gitu, ya Allah. Iya. Oh iya, lagunya itu Gala Bunga ya. Gala Bunga Matahari itu. Aduh. Jadi kita ngerasa sayang banget ya pas udah nggak ada banget ya berarti. Iya, pas hidup ya sayang banget juga sih. Tapi maksudnya ngerasa kehilangan kayaknya, ya Allah kayaknya aku belum banyak berbakti gitu sama ibu itu ya pas udah meninggal itu gitu, ya Allah gitu, kayak ada rasa penyesalan lah dulu, ya Allah kenapa nggak dari dulu. Iya, nggak dari dulu kalau pengen berbakti gitu. Makanya ya sekarang ya masih ada ayah ya, alhamdulillahnya gitu ya, kalau bisa ya berbakti sehebat-hebatnya lah gitu kalau bisa. Waduh. Jadi laki-laki ini kan gudangnya ego dan pengen rasa hormat ya, sampai akhirnya menurunkan ego lewat anak. Untungnya ada anak ya, bisa nelpon bapaknya jadi aman gitu deh. Terus kalau untuk Ifzi sendiri nih, gimana cara kita biar apa ya, mungkin udah terlalu jauh sama orang tua nih. Nah itu untuk deket lagi gimana menurut Ifzi? Kan banyak juga nih orang-orang yang mohon maaf nih, gue tuh orang karir banget gitu, sampai nggak tahu kabar orang tuanya gimana, bahkan ya nggak pernah telepon, ketemu mungkin ya cuma lebaran doang. Iya. Ya apa ya, bingung juga aku kalau pengen ngasih taunya kayak gimana ya. Tapi yang selama ini aku ingat-ingat, terutama pas ibu udah nggak ada ya, wah itu benar-benar kehilangan orang tua itu luar biasa sedihnya. Wah teman-teman kalau yang udah ngerasain tuh sedihnya kayak apa gitu. Jadi kalau aku sih sekarang ya inget-inget, salah satunya ya mengingat itu gitu, mengingat wah, sama ibu dulu, sama ibu deket, aku sedekat itu aja tuh, pas udah meninggal tetap sedihnya luar biasa gitu. Maksudnya apalagi misalnya orang tua kita masih hidup sekarang itu, kalau bisa ya hormatin dan berbakti sehebat-hebatnya gitu kalau bisa gitu ke orang tua gitu. Paling itu sih yang aku bisa bilang Mas kayaknya. Berarti sering naktir juga ya, naktir bapak ibu sering banget dulu ya?
Iya, ya maksudnya kalau itu mah ya udah sewajarnya lah anak gitu. Karena banyak yang nggak mau. Kan bener-bener nggak mau, Wif. Oh iya. Banyak yang nggak mau, Wif. Jadi Hei Anda, serius. Saya pukul. Serius, Wif. Banyak kayak ngapain sih? Lah, kan gue punya istri gue lah. Lah, kan gue punya pacar gue lah. Jadi orang tuanya bener-bener nggak pernah diajakin makan. Oh. Dan itu banyak, Wif. Wah kalau aku tuh bukan cuman ke orang tua sih, ke orang-orang tuh paling seneng aku ngajak Naktir-naktir gitu ngajak ya? makan gitu, iya ngajak makan bareng sih, walaupun kadang-kadang bukan aku yang traktir. Nggak, ya maksudnya aku paling seneng tuh kalau misalnya lagi pulang ke Lampung ya. gitu kan. Karena kalau nemuin seluruh keluarga ya di Lampung itu banyak banget nemuin temen gitu. Jadi tuh kadang-kadang ya udah aku bikin acara ya kita makan bareng-bareng gitu buat kumpul-kumpul keluarga gitu, dan cobain deh rasanya itu menyenangkan sekali tahu. Kayak seneng deh pokoknya gitu. Kita tuh kalau habis ngasih sesuatu atau misalnya melakukan satu kebaikan tuh pasti ada di sini tuh kayak yes gitu. Alhamdulillah gitu ya. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau yang belum pernah raktir orang, coba deh latih raktir orang itu, dan betulan nggak bakal Rugi ya? Rugi bener, bakal balik lagi gitu. Dan banyak ya? Rezekimu itu dan banyak alhamdulillah gitu. Ya kalaupun rezekinya bukan uang tuh, rezeki kan ketenangan juga itu rezeki juga gitu kan. Jadi cobain aja deh buat teman-teman di luaran sana. Apalagi traktir orang tua, wah itu mah kayaknya jangan dipikirin gitu, itu mah udah kalau bisa semua dikasih gitu maksudnya, dalam tanda kutip ya gitu. Iya. Jadi kayaknya happy banget bakalan sih kayaknya. Soalnya banyak yang bener-bener kayak, ini kan uang gue gitu. Pukul aja mas. Maksa sama orang tua kayak gitu sih. Tapi beneran banyak ya. Jadi kayak mikirnya ya gue seneng dulu baru orang tua gitu. Dan itu gue senangnya dulu bertahun-tahun gitu. Iya, maksudnya Jadi kuncinya di situ ternyata Yufzi. Maksudnya banyak teman-teman yang mungkin Yufzi temuin orang-orang yang tanda kutip karirnya sukses tuh juga sama orang tua deket ya? Iya sih, maksudnya aku juga alhamdulillahnya berada di lingkungan yang nggak pernah, mereka itu nggak pernah perhitungan gitu, termasuk aku gitu ya. Dan aku ngelihat mereka ke orang tuanya pun, wah luar biasa, bahkan kayaknya lebih hebatan teman-teman udah Regen Rispo nih ke orang tuanya luar biasa gitu ya. Bahkan aku juga kadang-kadang, wah kayaknya aku belum sehebat mereka deh kayaknya gitu. Dan ya itu juga jadi motivasi sih buat aku gitu. Jadi dan nggak pernah ada ruginya sih ngasih orang tua, berbakti ke orang tua gitu. Udah ke-spill dikit tadi ya, berarti teman-temannya Yufzi sendiri, Rispo Regen juga sama orang tuanya juga Masya Allah ya. Wah berarti. hebat banget tuh mereka mah, bahkan Rispo ke adeknya ya. Tolong bagianin tadi di skip ya. Itu juga luar biasa tuh ya. Jadi memang kalau saya simpulkan sih pertemuan sama Yufzi ini, inti dari semua inti adalah ya banyak-banyak berbagi sih. Tadi dari singgung juga tentang sedekah yang menolak bala dan ternyata memang melindungi dari godaan-godaan keartisan ya. Iya. Tapi memang banyak godaan keartisan tuh. Aku sih ngerasanya karena aku berada di stand up itu masih aman sih mas menurut Masih aman aku. ya? Maksudnya masih anak-anaknya itu nggak, kalaupun ngajak kenakalan bukan kenakalan yang gimana-gimana gitu. Dan alhamdulillahnya apalagi kayak sekarang gitu kan, dan circle aku semakin, ya kita kan semakin dewasa, circle kita semakin Dikit. kecil kan. Ya udah aku sekarang yang paling sering ketemu ya Regen Rispo ya, karena emang kerjaan juga gitu. Ya udah ini doang gitu. Jadi alhamdulillahnya dari dulu nggak pernah ada di lingkungan yang bener-bener gimana gitu. Walaupun ya sesekali pernah ditawarin apa ya, dan diiyain dulu. Udah serius nih gue nih. Iya, maksudnya ya Alhamdulillah dijaga lingkungannya. dijaga ya dari dulu dijaga, ya nggak pernah yang sampai wah gimana banget gitu, kayaknya nggak pernah sih alhamdulillah. Walaupun dulu mendatangkan bidang tamu yang seronok ya. Bukan kita yang datengin, kita juga. Oh iya. Iya, kita juga jadi talent doang di situ. Kita dijebak ya, tapi enak gitu. Tapi alhamdulillah. Astagfirullah. Waduh, ternyata teman-teman kita nggak bisa ngelihat orang dari covernya, dan memang setiap orang punya ceritanya masing-masing, dan insya Allah kisah yang disampaikan tadi itu membuat kita semakin sadar bahwa ya kita ini harus punya tujuan dalam hidup gitu ya.
ada ibadahnya dan memang harus giat berarti ya, harus maksa diri gitu ya, Be? Iya, harus dipaksain sih, bener sih. Sampai sekarang juga masih terus maksa karena tadi Yusuf bilang kadang ya naik, kadang turun iman tuh. Wow, gimana? Dapat apa hari ini? Semoga dapat banyak dan semoga Amin, bermanfaat. ya Allah. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like ya, dan juga di-subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngeteh Ngobrol Tentang Hidayah. Masya Allah. Ini next Nadine mungkin ya. Nadine. Dia udah bisa ABCD. Aduh.